Nah, kalau untuk yang mainboard atau MBX itu kalau mau lihat yang diakumulasi, nggak usah di filternya 100 lot karena kan saham-saham kayak UNTR, kayak saham-saham yang udah di atas 10.000 itu apa ya namanya? Jarang lah orang mau nge-HK 100 lot gitu kan modalnya juga gede gitu loh ya. Betul. Makanya kita kasih threshold-nya itu biasanya kalau untuk yang MBX tuh 50 lot aja udah cukup. Nah, bahkan untuk yang DBX ya, kalau pakai haki chart itu, kita bisa tahu saham ini mendingan kita jual atau kita beli sih, karena artinya apa? Cara psikologi orang udah pada nolak saham ini, jadi orang distribusiin saham ini. Di aplikasi sahamologi ada, itu di bagian bandarmologi, bisa dilihat deh. Oke, mungkin kakak bisa spill kayak kasih lihat sedikit kayak gimana sih aplikasi sahamologi? Ini kayak gini nih ya, kalian buka ini kayak contoh ESA ya, ini kayak contoh ESA nih ya. Nah ini ESA ini sahamnya banyakan di HK gitu loh, ya. Garis hijau garis HK, garis merah garis haki. Nah berbeda dengan kondisinya kayak saham kayak Unilever. Hari ini saham Unilever tuh digerojok tuh, yang merah di atas yang biru. Merah di atas. Betul. Oke. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat. Jadi bisa lihat bener nggak sih gitu. Nanti bisa lihat di Broksam-nya aja gitu kan. Karena kan kalau selama ini kan ngandelin Broksam baru bisa di jam 17-an ya, jam 5 sore ya. Dan itu teman-teman pasti udah keburu telat gitu loh. Ya. Betul. Tahu gini kan gue jual gitu. Padahal kalau dilihat dari pola hakinya itu akan kelihatan banget. Oke, berhubung tadi Pak Lukman ini terkenal dengan panggilan Bebo ya, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Oke, mau dong, karena tadi udah dibuka aplikasi sahamologinya, aku mau dong coba tes emiten aku, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan membeli menjual. Coba dong Kak, mau lihat SMIL. SMIL ya, oke. Nih kita buka ya, SMIL ya. Nah, SMIL hari ini bagus, ya, kita lihat di sini yang pertama ya. SMIL ini bagus banget karena dia ada beberapa bullish evidence. Jadi SMIL itu ada beberapa bullish evidence warna hijau ini nih ya. Bullish evidence-nya dia ada early trend up, kemudian ada lonjakan volume, ada big white candle, kemudian ada cross up MA20. Jadi Bibo selalu atau gue selalu kasih nasihat ke teman-teman gitu ya. Kalau cari saham itu carilah yang bullish evidence-nya ada dari bullish events. Jadi bullish event udah saya define gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi bandarmologinya juga ya tuh SMIL ya. Banyakan yang nge-HK kan ketimbang yang nge-Haki. Jadi hijaunya di atas yang merah. Betul. Dan gapnya hijau dan merah itu makin gede makin bagus. Kemudian kalau lihat ini ya. Sudutnya semakin sudutnya yang hijau semakin curam gitu ya, itu makin bagus. Jadi kan kayak lihatnya. Karena kalau dia ngelandai artinya nggak ada yang nge-HK. Tapi kalau di HK dalam posisi yang cukup besar dalam waktu singkat, itu biasanya sudutnya curam-curam begini tuh. Jadi ini sih bagus gitu lah. Saham SMIL sih bagus hari ini sih. Bukan ajakan jual beli ya teman-teman, ini cila iseng aja mau tahu gitu kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini like-nya paling banyak kedua. Dari Atin Zio _ saham Goto gimana nih bro? Dia mau minta Goto Kak. Kalau Goto sih ya jujur ngomong ya, udah muncul sinyal jual sih. Jadi yang udah cuan kemarin ya selesai dulu deh gitu, nanti ikutin lagi. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, saran saya sih Goto ini kan masih sideways banget ya. Jadi dalam arti kan saham Goto ini sebenarnya pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir kan nggak jauh-jauh dari level 100 sampai 80 gitu ya. Jadi kalau buat saya sih ngelihat saham Goto, kalau misalkan sahamnya di bawah cepek sih kumpulin yang banyak aja deh gitu kan. Di bawah cepek ya, di bawah cepek kumpulin yang banyak aja. Di dekat-dekat cepek juga kumpulin yang banyak aja deh gitu kan. Kan banyak sentimen positif ya Goto ya, dia tahun ini mau apa namanya profitability-nya makin oke, seperti ya kan. Kemudian juga Pak Patrick Waluyo juga turun gunung gitu ya. Tapi kalau kalian perspektifnya untuk trading, saya bilang sih jual dulu.
nanti ikutin beli lagi nanti lagi gitu kan. Karena Goto itu, ini kita ngomong dari perspektif sahamologi ya. Goto itu di sahamologi itu winning rate-nya 80%. Jadi kalau buat tradingan aja sebenarnya kalau kita disiplin itu 80% bisa cuan gitu loh. Cuan. Yang masalah kan orang karena tidak tahu kapan harus beli, kapan harus jual, kadang-kadang ngerasa Goto jelek banget gitu. Padahal dari perspektif kita di trader yang ada di sahamologi itu, saham Goto itu punya winning rate cukup bagus yaitu 80% dan profit average sekali trading rata-rata 10%. Oke, berarti di aplikasi sahamologi tuh jelas ya, kalau tadi pas aku bilang SMIL hijau semua tuh yang keluar. Giliran Goto ada merah-merahnya. Betul. Jadi memang kita bikin intuitif supaya orang juga ketika trading saham itu nggak terlalu susah gitu loh. Ibarat kata ada teman aku kerja di sebuah bank, dia kan sibuk banget ya. Dia bilang gini, Bib, aku blind trading pakai sahamologi cuan kok gitu. Dalam arti blind trading itu artinya dia nggak ngelihat apa-apa lagi, cuman ngelihat tadi ya sinyal buy muncul, kemudian merah hijaunya muncul, lalu tadi itu yang HK chartnya bagus gitu, ya dia ikut HK aja gitu. Oke, siap. Berarti mantep nih ya, ini menarik juga nih, Cila jadi ingin mencoba. Coba nanti WA aku kalau udah download nanti aku kasih coba lihat. Asik. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Yogi_ katanya, cek ANTM dong, Bebo. Bagus, Antam bagus. Antam kan harga nikel bagus gitu ya. Kemudian juga boksit juga kan udah mulai mau dilarang gitu ya. Harusnya sih masih tetap bisa dipertahanin ya saham Antam ya. Karena di sisi sahamologi sendiri saham Antam ini winning rate-nya 80% juga sama kayak Goto gitu ya. Dan juga hari ini dari sisi bandarmologinya memang agak-agak awalnya dia menguat tuh ya, awalnya menguat. Awalnya sore pagi-pagi mungkin masih banyak yang orang mau profit taking karena kan dia naik ya kemarin ya. Nah, cuman di sore hari memang akhirnya yang jualan makin kenceng tuh. Cuman makanya besok dilihat ya. Kalau misalnya besok sahamnya ini agak-agak koreksi, teman-teman yang udah cuan mungkin bisa profit taking dulu atau bisa di hold dulu. Tapi sih Bibo termasuk yang believe sama Antam karena Antam ini di dalam perspektif investasi Bibo ya itu masuk ke dalam Bibo. Jadi gini, Cil, gue cerita dulu ya. Jadi, boleh. Gue punya satu akun investasi gitu ya, yang gue top upin lah. Gue beli rutin tiap beberapa minggu gitu ya. Itu isinya adalah universe saham-saham yang terkait dengan electric vehicle. Ya, itu isinya ada ASI, Auto, GJTL, kemudian Antam. Ya. Dicatat deh tuh ya teman-teman, di Cila gitu nyatet nih. Gitu ya. Jadi ASI, Auto, GJTL, Antam, gitu ya. Nah, memang dari 4 saham ini itu yang udah naik duluan adalah di sisi hilirnya ya. Di sisi hilirnya itu artinya di sisi produsennya, komponennya gitu kan, komponen ban itu udah naik gitu. Bahkan kayak satu lagi Akra. Kenapa Akra aku masukin? Karena Akra itu dia punya pom bensin. Kan dia punya BP, dan kalau aku ngobrol sama manajemennya BP bahwa di UK sendiri BP termasuk yang leading dalam membuat SKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Makanya aku juga sejak tahun lalu ya ketika udah habis diskusi sama Akra, aku masukin Akra juga sebagai ekosistem dari calon electric vehicle. Walaupun bisnis utamanya dia kan masih di sisi ini ya, masih di sisi sekarang bensin biasa. Masih di sisi pom bensin dan juga kimia, kemudian juga distribusi produk minyak gitu ya. Tapi dia juga akan fokus di pom bensin yang berbasis SKLU ini. Makanya itu Bibo masukin ke dalam konstituen yang ada di itu. Jadi, dan kalau teman-teman lihat di postingan Bibo juga kan sering Bibo share tuh, Akra udah cuan 100%, kemudian
ASI udah cuan 18%, itu adalah saham-saham yang secara rutin dibogiin terus. Kalau misalkan let's say ada duit beli, ada duit beli, ada duit beli. Sebenarnya planning, itu boleh tahu nggak planningnya tuh kapan tuh jualnya? Ya 2024? kalau ya kan sekarang gini kan electric vehicle belum banyak. Ya kan, ya nanti kalau electric vehicle udah banyak pasti saham itu akan gila-gilaan. Okay. Ya karena GJTL aja udah terbang kan, gitu. Kan kalau Antam kan masih belum bisa terbang karena kenapa? Karena kan juga kayak smelter juga belum jadi, belum ada. pabrik baterai juga belum jadi. Belum Tapi kalau ada. pabrik baterai jadi kan pasti akan jadi sesuatu. Makanya ya dirutin aja, saham Antamnya turun ya beli, mau saham Antam naik ya beli, saham Antamnya turun ya tetap aja beli juga gitu loh. Beruntunglah 90 orang yang tadi mendengarkan saham-saham 5 saham yang disebut oleh Bebo ya. Kalau kalian misalnya ketinggalan nasib, tunggu aja makanya. Jangan kelewatan live Instagram ya. Oke, ini tadi udah ada yang protes karena ini likes-nya katanya banyak tapi belum aku bacain. Oke, ini aku bacain. Kak, dari Ade Trayana. Kak, besok untuk PTBA akan RUPS. Biasanya sahamnya bagaimana ya? Nah, di Indonesia kan emang kayak gini ya, kayak tadi yang Bibo sampein ya. Kadang-kadang RUPS nyampein performa bagus juga sahamnya biasa-biasa aja gitu loh. Bahkan kejadian tuh waktu itu tuh, atau BRI atau BMRI ya, dia mau bagi dividen X% juga sahamnya turun. Gitu. Nah, cuman gini ya, kadang-kadang harus waspada dengan dengan informasi-informasi yang diberikan di sosial media. Kemarin itu pada saat kasus saham Pegas ya, saham Pegas itu ada kesalahan quote dari salah satu influencer yang bilang kalau dividen payout ratio-nya cuma X%, padahal itu adalah dividen yield-nya gitu loh. Di mana dia membagikannya berdasarkan 40% dividen payout ratio, kalau dikonversi menjadi harga dibandingkan dengan harga saham hari itu setara dengan X% yield gitu loh ya. Nah, biasanya sih kalau harga sahamnya akan naik atau tidak itu tergantung dari apakah ekspektasi orang terhadap yield yang akan diberikan itu signifikan ya, karena kan memang BUMN lagi dikejar target oleh kementerian ya. Bank ditarget dividen payout-nya gede, kemudian juga Telkom ditarget juga gede gitu kan. Pegas kemarin 40%. Nah, PTBA ini kan secara historikal kan dia pernah 30 sama 100 gitu ya. Mungkin orang berharap kalau bisa sama kayak tahun lalu itu 100%. Tapi kan kayaknya nggak mungkin juga gitu loh. Apalagi banyak juga ekspektasi bahwa perusahaan-perusahaan batu bara ini melakukan gasifikasi gitu loh. Ya mungkin aja didiskon lah. Kalau misalkan dulu 100, sebelumnya 30 ya 30 tambah 100 bagi 2 gitu loh. Nah, hitung aja dengan laba 65. Mereka seperti berapa gitu ya. Nah, kalau harga sahamnya akan seperti apa? Tadi yang saya bilang di awal ya, Indonesia ini emang termasuk kategori negara yang tidak sensitif terhadap public expose gitu ya, public expose gitu. Kadang-kadang nggak sensitif gitu. Karena kenapa? Harga sahamnya biasanya gini. Harga sahamnya kan Antam ini PTBA ini udah naik ya dari sejak akhir Mei gitu ya. Dia udah rally sebenarnya. Jadi kalau dia sudah rally, sebenarnya ini orang lagi cari momentum gitu loh. Ya, cari momentum. Di Indonesia itu ini saya coba generalisir ya. Di Indonesia ini ketika belum ada berita, harga sahamnya naik. Iya. Pas udah ada berita, harga sahamnya turun. Karena artinya apa? Yang udah denger itu udah banyak duluan. Nanti ketika besok nih PTBA tiba-tiba nggak sesuai atau apa gitu, orang yang udah berspekulasi dari awal, dari bulan tanggal 31 Mei 2023, itu akan jualan. Jadi mungkin aja harganya turun. Mungkin saja, tapi kita nggak tahu ya. Jadi tapi biasanya di Indonesia itu gitu. Jadi biasa di Indonesia tuh, makanya saya nggak pernah berusaha melihat sesuatu itu kalau di sini ya, kalau di Indonesia ya, di saham Indonesia itu memanfaatkan news secara gila-gilaan, enggak. Karena kenapa? Kita
ngomong kan perbandaran di Indonesia gitu ya. Bandar itu udah dapat informasi lebih dulu, Duluan, makanya dia udah giring dari bawah gitu ke atas. Saya ingat ada 2 kasus waktu itu, kasus saham Masa, kasus saham Indofarma, Inaf. Inaf atau KF waktu itu ya. Wah, sahamnya naik. Ketika hari vaksin, sahamnya turun. Oh iya, Ingat nggak? Iya kan? Ingat. Soalnya saya mengalami sendiri.